السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Aidil Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di hari bergetarnya semua jiwa kaum muslimin membesarkan asma Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil, memuji Allah dengan kebesaran nikmatnya, menghadirkan jiwa yang penuh dengan kekerdilan, merasakan diri yang penuh kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha mulia. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nikmat yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun. Andaikan kaum muslimin di awal kita diciptakan dan dilahirkan, semua perbuatan kita hanya ahlut ta'ah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Lalu kemudian kita ingin membayar satu nikmat mata yang Allah titipkan kepada kita. Niscaya kata para ulama, satu buah mata yang Allah titipkan tidaklah mampu membayar nikmat-nikmat Allah. Semua ketaatan yang kita persembahkan belumlah mampu membayar satu nikmat mata yang Allah titipkan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Aidil Adha rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia hari ini kita membesarkan Allah, menghadirkan diri yang hina di hadapannya. Di tengah jutaan kaum muslimin
yang sedang berada di Arafah, berada di Muzdalifah, berada di Mina. Mereka sedang melaksanakan puncak dari ibadah haji, bertakarrub ila Allah, menghadirkan diri yang hina. Mereka memakai pakaian yang tampak berjahit, putih, menggambarkan betapa persiapan dekatnya waktu berjumpa dengan Allah. Makin dekat dengan diri mereka, menghadirkan kedhaifan, menghadirkan rasa kehinaan, menghilangkan kesombongan, menghancurkan keangkuhan, menghilangkan sifat-sifat yang selama ini menjauhkan mereka dari Allah, menghadirkan kedekatan jiwa dalam takarrub dan nilai takwa yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertalbiyah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berbahagia saudara kita yang Allah berikan kesempatan pada tahun ini melaksanakan kesempurnaan ibadah haji yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang man istata'a ilaihi sabila. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji bukan sekedar membayar dengan uang yang mahal. Ibadah haji bukan sekedar meninggalkan kampung halaman dan waktu yang panjang. Ibadah haji bukan sekedar mempersiapkan fisik dan tenaga yang tangguh dan kuat. Tapi ibadah haji adalah wujud kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncaknya adalah Arafah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Maka di hari itu kaum muslimin ba'da zawal sedang bertafakkur membesarkan Allah, sedang bertafakkur menghadirkan jiwa yang penuh dengan kehinaan dan kehinaan yang tinggi di hadapan Allah, berharap agar cucuran air mata, derayan tangis yang dipersembahkan, yang diterima oleh tanah haram, tanah Arafah, mampu mengangkat derajat mereka menjadi tinggi dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka inginkan adalah al-mabrur, kebaikan-kebaikan dari Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa al-jannah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi kita yang berada di tanah air yang belum Allah takdirkan untuk berangkat, janganlah berkecil hati kaum muslimin, janganlah bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha alim, Maha tahu tentang keterbatasan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan amal yang spesial, yang hakikatnya juga sama, yang akan mengantarkan albir, yang akan berbuah kepada kebaikan, yang akan menantikan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni taqarrub ila Allah, dan ibadah korban yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka berkorban bukan sekedar lebihnya uang yang ada pada kita. Berkorban bukan sekedar Allah memberikan kesempatan untuk berkorban. Berkorban adalah manifestasi makna iman dan ketundukan jiwa dalam taqarrub kepada Allah, menghadirkan diri yang hina kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai buah puncak keimanan yang Allah tuntut kepada hamba yang terbaik untuk mempersembahkan rasa cintanya kepada Allah. Maka hakikatnya kaum muslimin, Allah tidak meminta Ismail untuk disembelih. Allah tidak meminta Ismail untuk dijadikan sebagai bukti ketaatan. Tetapi sebenarnya Ismail adalah lambang cintanya dunia pada Ibrahim di waktu itu. Ketika puncak kecintaan yang sangat tinggi hadir pada diri Ibrahim, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala hendak menguji seorang hambanya yang telah menyatakan cinta dan takwa di hadapan Allah. Apakah permainan dunia yang Allah sematkan dalam kehidupan Ibrahim telah melupakan ia akan Allah, telah membuat dia goncang lalu berubah keyakinan untuk tidak lagi membuktikan cinta kepada Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala meminta Ismail untuk disembelih sebagai jalan membuktikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita belajar kaum muslimin bahwa ibadah korban yang Allah syariatkan kepada kita yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, tujuannya sama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
menghadirkan diri yang hina, membuktikan cinta yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Jangan pernah kita mengatakan kita hadir dalam kehidupan dunia hanya sekadar ada. Kita diciptakan oleh Allah dengan percuma, tidak kaum muslimin. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian kita manusia mengira bahwa kita dihadirkan hidup dengan percuma? Tidak. Bahwa manusia mengira bahwa mereka tidak akan kembali kepada Allah? Juga tidak. Sesungguhnya sebentar lagi kita akan dipulangkan kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa kembali kepada Allah kalau bukan bukti cinta, pengorbanan, ketundukan dan ketaatan yang kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang telah Allah buktikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ibrah, sebagai uswatun hasanah, agar kita belajar sesungguhnya penyembelihan terhadap Ismail ada penyembelihan persembahan cinta, ketakwaan dan ketundukan yang dipersembahkan oleh Ibrahim. Maka ketika Ibrahim alaihissalam telah mampu membuktikan kecintaannya, menyembelih seorang anak sebagai simbol cinta dunia yang selama ini dibanggakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim, "Wa fadainahu bi zabhin 'adzim." Maka kami ganti sembelihanmu dengan sembelihan yang sangat besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim, "Salamun ala Ibrahim, innahu min ibadinal mu'minin." Selamat bagi engkau ya Ibrahim, engkau telah mampu menjadikan dirimu sebagai seorang hamba yang telah membuktikan ketaatan dan kecintaanmu kepada aku. Oleh karena itu kaum muslimin sedang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pengorbanan yang kita buktikan hari ini hanya menyembelih isi kantong kita 2.700.000, 2.500.000, 2.600.000, begitu kecil yang diminta oleh Allah kepada kita. Namun keikhlasan, ketundukan, makna iman dan ketakwaan yang membuktikan kecintaan kita kepada Allah akan dibayar dengan harga mahal, akan dibayar dengan surga yang berlipat ganda kebaikannya yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak sedang meminta daging itu. Allah Subhanahu wa taala tidak sedang meminta darah yang ditumpahkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang meminta bukti cintamu, loyalitas, keinginan, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhumut taqwa minkum." Allah tidak melihat daging yang dibagikan, Allah tidak melihat darah yang ditumpahkan, tapi Allah melihat bagaimana ketakwaan yang kita persembahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka oleh karena itu kaum muslimin, tidak mungkin kita mengatakan kita orang yang muttaqin kalau kita belum mampu membuktikan cinta kita kepada Allah. Bagaimana dunia tidak menggadaikan cinta kita kepada Allah, di mana hari ini tipu daya dunia yang terkadang membuat kita lalai untuk tidak tunduk kepada Allah, yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang memperlambat kita sujud, yang memperlambat kita berzikir, yang memperlambat kita berkorban, yang menunda saat kita untuk berhaji padahal kita ada kesempatan. Lalu dunia, akankah kita menggadaikan iman kita dengan dunia yang Allah ujikan kepada kita? Tidak kaum muslimin. Maka ibadah korban adalah jawaban untuk membuktikan bahwa kita tidak cinta kepada dunia, tetapi kita yang cinta kepada Allah. Cinta kepada dunia hanya membawa cinta kita kepada Allah, bukan cinta kepada dunia yang menghancurkan cinta kepada Allah. Inilah yang telah menghancurkan seorang anak Adam alaihissalam, yang Allah sebutkan kisahnya dan diabadikan dalam Al-Quran, di mana kecintaannya kepada dunia telah menghancurkan cintanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين."
cerminan seorang Qabil, adalah cermin seorang hamba yang tertipu oleh dunia, yang dia tidak menerima syariat karena ditakdirkan tidak mendapatkan sesuatu yang lebih cantik, sementara dia merindukan yang cantik dari dunia. Ia menolak syariat Allah karena hawa nafsu dunia yang telah menipunya. Lalu dia tidak berkorban dan keikhlasan. Dia tidak mengambil harta yang terbaik. Dia hanya berbuat sekedarnya dalam keterpaksaan di hadapan Allah. Beda dengan Habil. Habil adalah cerminan seorang insan yang muttaqin, yang menerima syariat Allah, yang tunduk dan taat kepada Allah. Dia berkorban dengan korban yang terbaik, maka korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kaum muslimin, kita belajar bagaimana Qabil dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kesalahan karena tamak kepada dunia akan memunculkan kesalahan yang lain, menolak syariat korban, lalu melakukan pembunuhan dan menumpahkan darah akibat kesombongan karena terpengaruh oleh dunia, lalu dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan dirinya di hadapan Allah dalam kedurhakaan sehingga dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin bukanlah generasi Qabil, kita adalah generasi Habil yang meneruskan perjuangan untuk membuktikan cinta sebagaimana pengorbanan puncak yang dilakukan oleh Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jangan jadikan dunia membuat kita jauh dari Allah. Jangan jadikan dunia yang menjadikan cinta kita yang menghalangi kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan itu terjadi kepada kita yang telah mengikrankan iman dan ketakwaan. Tetapi yang Allah inginkan terjadi, bagaimana semua nikmat dunia sebagai jembatan untuk menuju kesempurnaan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita orang-orang yang beriman sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9, di mana Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Agar kita tidak menjadi orang yang merugi, agar kita tidak menjadi orang yang merana dan menderita, maka jadilah kita orang mukmin yang dunia tidak sampai melalaikan kita, harta dan anak-anak tidak mengabaikan iman kita kepada Allah, tetapi justru harta dan anak keturunan adalah bukti cinta kita untuk membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kesuksesan Nabi Ibrahim telah membuktikan manifestasi makna cinta dan iman kepada Allah, sehingga ahli keluarga mereka, ahli keluarga yang tunduk dan taat kepada Allah. Kalau kita ingin berbahagia pada dunia yang sementara, maka buktikan cinta kita kepada Allah. Jangan jadikan dunia menggadaikan loyalitas cinta kita kepada Allah, menjauhkan kita dari Allah sampai kita kufur, sampai kita menghalalkan semua cara demi mendapatkan dunia yang nikmatnya hanya sementara, yang tidak akan pernah membawa kekekalan, yang tidak akan pernah membawa kebahagiaan abadi, tetapi hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan yang sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Renungan terhadap khutbah kita, mari menjadikan ini sebagai renungan terhadap makna pengorbanan dan bukti cinta kita kepada Allah, sebagaimana kesungguhan kita membuktikan hari ini datang ke tanah lapang ini agar Allah menerima segala ketundukan dan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ilal absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي شرف الأنام بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Di hari Aidil Adha ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Rahman. Terimalah segala pengabdian dan ketundukan kami kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami kepadamu ya Allah, sengaja ataupun tidak sengaja. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka dalam kebaikan dan ketaatan. Bagi mereka yang telah meninggalkan kami dalam barzahmu, lapangkan kubur mereka ya Allah. Tinggikan darjat mereka ya Rahman. Hidangkan mereka nikmat surga yang sempurna di hadapanmu ya Allah. Ya Rahman, pertemukan kami dan orang tua kami dan orang-orang kami cintai dari ahli keluarga kami dan saudara-saudara kami mukmin kembali dalam jannahmu dalam kenikmatan yang sempurna. Ya Allah, di hari Aidil Adha ini Allah, terimalah segala bentuk ibadah haji saudara-saudara kami yang sedang berhaji. Jadikan ibadah haji mereka menjadi haji yang mabrur ya Allah. Ya Rahman, bagi kami yang berkorban hari ini ya Allah, terimalah sebagai pengorbanan kami, sebagai bentuk takarrub kami kepadamu ya Allah, dengan keikhlasan hati kami ya Allah. Balasilah semua pengorbanan kami dengan harga yang tinggi di hadapanmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, didiklah kami dan bimbinglah kami untuk mampu bermujahadah dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Sesungguhnya pengorbanan yang kami berikan belumlah seberapa dari nikmat yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Karena itu ya Rahman, jangan jadikan nikmat-nikmat yang Kau titipkan melalaikan kami untuk dia tunduk kepadamu ya Allah. Jangan jadikan nikmat-nikmat dunia yang Kau berikan kepada kami menjauhkan kami dari sujud kepadamu, melupakan kami dari zikir kepadamu ya Allah. Tapi jadikan kami belajar kepada seorang Julaibib yang Engkau batasi hidupnya ya Allah, yang Engkau berikan keterbatasan dunia, tapi Engkau berikan kemuliaan jiwa sampai dia meninggalkan kenikmatan dunia bersama istrinya untuk menuju medan perang, lalu dia menjadi seorang syuhada di hadapanmu ya Allah. Sesungguhnya bidadari surga menanti Julaibib. Bagaimana dengan kami hambamu yang penuh dengan maksiat ini ya Allah, yang terkadang belum ikhlas dan berkorban, yang terkadang masih banyak maksiat dalam melakukan kehidupan. Bimbinglah kami ya Allah untuk mampu mempersembahkan ketaatan dan keikhlasan yang murni hanya kepadamu, agar Engkau menerima ketundukan kami di hadapanmu. Allahumma Rabbana la tada' lana zamban illa wafartah, wala aiban illa satartah, wala hamman illa farrajtah, wala daynan illa qadaitah, wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan Engkau matikan kami sebelum sempurna kami bisa membaca kalimah la ilaha illallah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Pertemukan kami dengan Rasulullah dalam jannahmu ya Allah. Pertemukan kami ahli keluarga kami yang beriman kembali berkumpul dalam surgamu ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.